Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa kembali di podcast Oksigen, obrolan kesehatan paling keren bersama saya Kak Silvi, si tukang tanya. Hari ini 26 Juni diperingati sebagai Hari Narkotika Internasional. Berbicara tentang narkotika, sahabat sehat tahu tidak? Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan nomor 2 tertinggi di Indonesia. Yang berarti siapa saja dapat terjerat penyalahgunaan narkoba. Nah, sebaiknya itu tidak terjadi pada kita dan orang-orang terdekat kita. Ingat, narkoba adalah maut yang dapat merusak diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tidak terjerat penyalahgunaan narkoba? Atau bagaimana sih supaya kita bisa terlepas dari jeratan narkoba ini? Nah, di hari peringatan Narkotika Internasional ini, kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Di podcast Oksigen, kita kedatangan tamu dari luar, dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan sini. Selamat siang Bapak, selamat datang di podcast Oksigen RSUD Teluk Kuantan. Nah, sebelum kita mulai obrolan nih Pak, kami persilakan dulu Bapak untuk menyapa sahabat sehat semua Pak. Terima kasih Kak Silvi. Selamat siang sahabat sehat Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan. Perkenalkan, nama saya Eldi Kasra, selaku Kepala Subbagian Umum BNN Kabupaten Kuantan Sengingi, menyambut baik niat RSUD Teluk Kuantan untuk melaksanakan podcast bersempena dengan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024 dengan tema Masyarakat Bersama Melawan Narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Oke. Mungkin kita langsung saja ya Pak ya ke obrolan kita pada siang hari ini. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, apa sih itu narkoba Pak? Apakah narkoba itu tidak mempunyai sisi positifnya gitu Pak? Narkoba ini sendiri kan sebuah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi narkoba ini adalah singkatan dari 3 yang saya sampaikan tadi. Jika kita bahas satu persatu, narkotika itu sendiri kan adalah tanaman atau non tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran, malah hilang rasa nyeri, sampai yang terparahnya membuat si penggunanya ketergantungan. Jika kita bahas tentang golongannya, tadi Pak Silvi bertanya, apakah ada sisi positif? Iya, ada Bang. Contohnya golongan narkotika golongan 3 itu seperti penggunaan kodein. Kodein. Jadi selagi untuk kepentingan kesehatan itu sah saja positifnya. Tapi kebanyakan masyarakat pengguna, penyalahguna, dan korban ini menyalahgunakan tanpa hak dia, tanpa ada surat kepemilikan resminya. Seperti itu. Jadi positifnya mungkin untuk kesehatan, tapi untuk sisi masyarakat non kesehatannya itu tidak ada sisi positifnya seperti itu. Karena penyalahgunaan fungsinya tadi ya Pak ya. Jadi Pak, kenapa Pak begitu mudah narkoba ini beredar di masyarakat Pak? Apakah tidak ada pengamanan atau gimana gitu Pak? Jika kita berbicara tentang narkoba ini, sama dengan fenomena gunung es. Tambah banyak ditangkap 1 gramnya. 1 gramnya. Antara kisaran 2 juta sampai 3 jutaan. Untuk sahabat sehat ketahui sendiri, itu di Cina itu 1 gram sabu itu hanya 20 ribuan. Lebih murah lagi ya Pak? Di kasarannya, keuntungannya itu
untuk 1 gram aja kalau kita contohkan harga 2 juta, itu sudah 1.980.000 1 gram. Keuntungan 1 gram. Yang ditangkap itu kan 1 kilo. Iya. 1 kilo 1.000 gram. Ada lagi yang 1 ton. Iya. Jadi kalau kita berbicara keuntungan, luar biasa keuntungan bagi penjahat narkoba tersebut. Jadi mereka sadar akan kerugian narkoba, tapi karena faktor sisi ekonomi menyebabkan iming-imingan tadi, misal upah mengantar narkoba dari pengedar tersebut, jadi pelarian bagi kurir-kurir atau pemakai-pemakai sendiri yang ingin menggunakan narkoba. Jadi tambah ditangkap, tambah banyak. Tapi kami sendiri BNN dan kepolisian dalam hal ini tidak pernah gentar untuk pemberantasan narkoba ini. Berbagai macam program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi sangat intens kami lakukan. Oh begitu ya Pak. Ini ada pertanyaan dari sahabat sehat kita nih Pak. Apakah ngelem dan minum minuman keras itu termasuk narkotika Pak? Memang sekarang fenomena lem, BNN Kabupaten Kuantan Sengingi sendiri itu setiap tahunnya ada menerima klien korban penggunaan lem. Sahabat sehat ketahui sendiri, lem itu bukan narkoba. Lem itu bukan narkoba, tapi kerusakan yang bakal terjadi di tubuh kita penggunaan lem ini dari kenyataan di lapangan sangat parah. Malah di BNN Kabupaten Kuantan Sengingi sendiri, beberapa korban lem itu yang datang ke kantor itu sudah gangguan jiwa. Kasarnya sudah psikotis mereka. Kita kembalikan lagi ke cerita tadi. Lem bukan narkoba. Jadi orang ngelem ini tidak bisa ditangkap. Tapi kerusakannya lebih parah malah dari pengguna-pengguna narkoba yang lainnya. Jadi untuk korban lem, BNN Kabupaten Kuantan Sengingi khususnya dan BNN secara umum itu menerima klien pengguna lem untuk direhabilitasi. BNN Kabupaten Kuantan Sengingi sudah sering menerima klien pengguna lem. Itu biasa sudah ketergantungan penggunaan lemnya, itu biasa kami rujuk dengan hasil asesmen dia itu rutin, kami rujuk ke yang terdekat yaitu Loka Rehabilitasi Batam dan ke Balai Besar Rehab Lido Bogor. Jadi untuk lem tetap BNN menerima rehabilitasinya. Walaupun lem tidak termasuk golongan narkoba. Tapi lem ini lagi-lagi hype juga di kalangan anak-anak muda ya Pak ya? Betul. Apa karena harganya yang terjangkau gitu ya Pak? Betul. Kalau kasus lem sejak 2019 dulu saya pernah mendapat laporan di salah satu kecamatan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Itu kepala desanya langsung menyampaikan ke BNN bahwa di desa saya ada beberapa pemuda menggunakan lem dan di minggu yang sama kami turun ke lapangan untuk melihat langsung TKP. Memang benar adanya penggunaan lem itu sedang marak-maraknya, terutama di usia SMP. Memang kita temukan di salah satu kecamatan itu ada 5-7 pemudanya menggunakan lem di jalan semenisasi yang menghubungkan antar satu desa ke desa lainnya. Penggunaan lem mereka, mohon maaf, waktu itu saya temukan lem itu tidak satu biji aja, malah satu pak isi satu lusin. Dia konsumsi, dia masukkan ke, dia tidak langsung hirup dari kemasannya, dia pindahkan dulu ke plastik-plastik seperempat, plastik setengah kilo, dia hiruplah secara bersama-sama. Tapi efek dari dia ngelem itu sudah sangat meresahkan masyarakat. Kadang siapa yang lewat, anak gadis yang lewat, ibu-ibu yang lewat, sudah mereka ganggu, dia ganggu. Nah, jadi kembali ke topik yang pertama tadi, yang saya jawab tadi, ada malah salah satu dari 7 orang warga desa ini sudah gangguan jiwa akibat lemnya seperti itu. Malah ada yang sudah
tidak diperkenankan lagi berada di desa tersebut. Kami BNN tidak tinggal diam. Dari 7 pemuda yang ngelem itu kami datangi untuk rehab di BNN Kabupaten Kuantan Sengingi. Itu salah satu kecamatan yang saya contohkan. Tapi kalau kita mau tanya, mungkin sudah hampir semua kecamatan itu ada pengguna lemnya seperti itu di Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, kemudian Pak, kan kita nih masyarakat kan masih banyak yang awam tentang narkoba nih ya Pak ya. Gimana sih Pak kita bisa tahu keluarga atau sahabat kita lagi terkena kecanduan narkoba gitu Pak? Adakah ciri-ciri yang bisa kita lihat dari keseharian mereka yang lagi kecanduan narkoba ini Pak? Untuk ciri-ciri fisik pengguna narkoba, pengguna narkoba ini ada 2 macam. 1 yang coba pakai, 2 yang rutin pakai. Kalau yang coba pakai ini biasa kita terapi dengan rawat jalan. Itu masih bisa di BNN Kabupaten Kuantan Sengingi. Untuk yang rutin pakai atau yang ketergantungan, itu nggak bisa lagi kita terapi dengan rawat jalan. Mereka harus diterapi dengan rawat inap. Rawat inap milik BNN itu Loka Rehabilitasi Batam, yang terjauhnya di Balai Besar Rehab Lido di Bogor. Itu milik BNN. Tapi milik pemerintah untuk rawat inap itu ada di Ruang Rawat Nabza Rumah Sakit Jiwa Tampan. Di Tampan. Bagaimana ciri fisiknya? Malah yang coba pakai, baru coba pakai, ini dari ciri fisik itu susah kita lihat. Karena kasarannya dia baru coba pakai, badan masih nampak sehat, mata dan ciri-ciri fisik lainnya masih normal. Yang mudah kita lihat dari ciri fisik itu adalah yang ketergantungan atau rutin pakai seperti itu. Contoh, pengguna ganja, makan banyak tapi tetap kurus, mata merah, bawaan badan lemah, letih, lesu, seperti itu. Yang coba pakai gimana kita mau lihatnya? Coba pakai itu di ciri-ciri fisik susah kita tentukannya. Yang coba pakai itu hanya bisa kita lihat dari perubahan perilakunya. Misal sudah sering jual-jual barang di rumah, sudah berganti teman, sudah anarkis ya Pak? Betul, anarkis. Kemudian jam bermainnya kadang keluyuran malam. Tapi untuk sekarang sejak fenomena judi online ada, kita susah juga membedakan sekarang. Dia jual barang beli narkoba atau dia jual barang judi online. Seperti itu. Untuk ciri-ciri fisik yang coba pakai hanya bisa kita lihat dari perubahan perilaku. Tapi yang rutin pakai itu bisa kita lihat dari fisik. Ciri fisik. Untuk narkoba sendiri, beda narkoba yang dipakai itu beda efek yang terjadi. Contoh pengguna ganja dengan pengguna sabu, itu efek yang terjadi kepada penyalahgunanya beda. Karena sabu itu atau yang kita kenal dalam istilah medisnya itu metamfetamin, efeknya stimulan. Kerja otak di atas normal, jadi bawaannya hiperaktif. Beda dengan pengguna ganja, efeknya dalam istilah kita medisnya depresan, kerja otak di bawah normal, jadi bawaannya lemah, letih, lesu, mata merah seperti itu. Jadi mungkin seperti kasus-kasus artis gitu ya Pak ya. Jadi bikin mereka lebih kuat untuk bekerja. Jadi alasan memakai narkoba ada yang sabu tadi stimulan, kerja otak di atas normal, jadi wajar. Pengguna sabu itu kerja dari pagi sampai pagi lagi. Kalau kita kasus di saya tempat tugas sebelumnya, ditemukan supir batubara dari 100 orang positif 12 orang. Kenapa? Setelah ditanyakan, nggak ngantuk-ngantuk saya bawa mobil. Misal bawa mobil dia dari Kim Jambi ke Perawang, kalau nggak nyabu saya Pak sampai Perawang saya ngantuk Pak. Tapi kalau nyabu saya bisa putar kepala, ya wajar karena efeknya stimulan. Itu pun di Kuansing, tukang panen sawit. Normalnya kalau nak nyabu itu sekian hektar, kalau nyabu lebih banyak lagi Pak. Itu kerja otak di atas normal, tapi dia nggak sadar kerusakan sel otak yang bakal terjadi 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Memang kalau di waktu sekarang mungkin tidak terasa ya Pak ya. Betul Mbak Silvi. Kedepannya kita tidak tahu efeknya bagaimana. Nah lagi nih Pak pertanyaan dari sahabat sehat kita.
seperti apa sih sikap kita Pak jika ada orang terdekat kita yang kecanduan narkoba? Kemana kita harus mengadu katanya Pak? Apakah kami harus mengadu ke polisi atau ke BNN? Apakah nanti kalau kami mengadu nanti kami dipenjara nggak? Ada juga sahabat saya kita yang bertanya seperti itu Pak. Jadi jika ada keluarga, anak kemenakan, teman yang telah terlanjur menggunakan narkoba, itu silahkan direhab di BNN Kabupaten Kuantan Sengingi. Karena rehabilitasi ini adalah nilai jual bagi kami. Maksudnya gini, kami sesama instansi aparat dengan kepolisian, kami melakukan pencegahan dengan cara penyuluhan dan tes urin deteksi dini. Polri juga bisa lakukan melalui satuan binmasnya. BNN melakukan pemberantasan penangkapan. Polri juga melakukan pemberantasan melalui penangkapan. BNN melakukan rehabilitasi. Ini beda kami dengan Polri. Karena Polri tidak melaksanakan rehabilitasi. Jadi rehab ini adalah nilai jual tersendiri bagi kami BNN. Jadi bagaimana jika ada anak keluarga kemenakan, tetangga dan teman yang telah terlanjur menggunakan narkoba, silakan direhabilitasi. Rehabilitasi itu ada dua macam. Satu voluntary, namanya datang mandiri, datang tidak mandiri. terkait kasus hukum. Itu voluntary. Menyerahkan diri ya Pak? Ya, ada lagi namanya compulsory, itu kasus hukum. Putusannya rehab. Gitu. Kita kembali ke tadi, jika ada itu kita istilahkan metode rehabilitasinya secara voluntary, datang ke BNN Kabupaten Kuantan Sengingi secara mandiri dengan penanggung jawab orang tua. Jika dia sudah beristri, datang dengan istrinya. Untuk rehabilitasi ini saya sampaikan kepada sahabat sehat RSUD Teluk Kuantan, rehab itu harus niat dari penyalahgunanya, harus niat dari korbannya, harus niat dari pecandunya. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Jika tidak niat dari klien yang mau rehab, keberhasilan rehab itu akan sangat kecil. Karena keberhasilan rehab itu tidak 100%, hanya 60%. Misal, ada salah satu anggota keluarga penyalahguna sabu seperti itu. Bapaknya, ibunya keras untuk mau direhab. Si anak tak mau. Si anak tak mau. Pada saat nanti dengan keterpaksaan rehab, pada saat selesai rehab, jika dia kembali berteman dengan itu juga, kelompok duduk-duduk malamnya itu juga, dia bakal kembali untuk menggunakan narkoba. Jadi jika ada keluarga anak kemenakan, tanamkan ke korban tadi untuk mau rehab, datang ke BNN Kabupaten Kuantan Sengingi. Saya pastikan yang ingin rehab secara mandiri, tidak ada kasus hukum, itu pasti kami layani rehabnya. Karena banyak di masyarakat sekarang beredar, nanti mau rehab malah ditahan. Itu tidak benar adanya. Kalau mau rehab, ya pasti kami rehab. Tidak ada rehab tapi ditahan, itu tidak benar adanya. Jadi bagi sahabat sehat yang ingin rehabilitasi ke BNN, jangan takut dan tidak akan disangkut pautkan dengan hukum ya Pak. Nah ini lagi Pak, gimana prosedur rehabilitasi ini? Apakah berbayarkah atau gimana nih Pak? Jadi seperti saya sampaikan tadi sahabat sehat, rehab itu ada dua. Untuk coba pakai itu biasa kami rawat jalan, rutin pakai ketergantungan itu kami biasa dengan rawat inap. Biayanya gimana? Baik rawat jalan untuk kita di Kabupaten Kuantan Sengingi, rawat jalan itu ada di Klinik Pratama BNN Kabupaten Kuantan Sengingi yang alhamdulillah minggu kemarin juga telah keluar hasil akreditasinya. Biaya rawat jalan di BNN Kabupaten Kuantan Sengingi itu semuanya gratis. Baik konseling dengan konselor kami, asesmen dengan asesor kami, kemudian tes urin, alat rapid testnya juga dari BNN, tidak ada dipungut biaya. Jadi kasarannya gratis. Untuk rawat inap, untuk pengguna ketergantungan, baik di Loka Rehabilitasi Batam maupun di Balai Besar Rehab Lido di Bogor, masuk kita gerbang
Balai Besar dan Loka Rehab Lido Bogor itu semuanya gratis. Gratis. Seperti apa? Contoh Rehab Lido di Bogor, ada artis di sana. Iya. Jadi jika ada warga Kuansing yang direhab di sana, fasilitas kita sama, tidak ada beda perlakuan. Fasilitas umumnya sama, makanannya sama, tidurnya sama. Yang tidak ditanggung itu biaya kita ke Batam atau biaya kita ke Bogor. Itu memang tidak ada dalam RKA atau NIPA BNN seperti itu. Tapi rehabnya semua gratis. Transportasi ke sananya yang kita bayar sendiri. Betul. Ya Pak. Kemudian prosedur untuk kita bisa ke, umpamanya kan kita nggak bisa di BNN sini, kita mau ke Lido nih Pak. Prosedurnya gimana? Apakah kita minta rujukan dulu dari sini atau minta dari polisi dulu? Gimana Pak? Jadi rujukan klien khusus yang rawat inap itu biasanya jika kita ke BNN, klien yang ingin rehab di BNN itu pertama harus kita lakukan screening melalui asesmen. Guna asesmen itu apa? Untuk mengetahui tingkat keparahannya. Jadi dari asesmen tadi kita tahu dia coba pakai atau dia rutin pakai seperti itu. Oh, misal kita tahu dia rutin pakai, harus dirujuk. Kami mengeluarkan hasil asesmen. Silahkan keluarga sendiri dengan yang mau rehab ini untuk berangkat seperti itu. Oke. Kemudian di pusat rehabilitasi itu nanti pengguna mendapatkan treatment apa-apa aja Pak? Jadi di Loka Rehab Batam atau Balai Besar Lido Bogor itu kegiatan rehab itu paling singkat itu 4 bulan. Paling lama itu 6 bulan. Ngapain aja di situ sama kayak aktivitas hidup kita sehari-hari. Tetap bangun, sholat subuh, kita mandi, kita olahraga, kemudian bedanya dengan kegiatan kita sehari-hari, dia ada nanti kelas konselingnya, kemudian ada kelas sharingnya seperti itu. Karena rehabilitasi itu kan ada dua, Kak Silvi, dia rehab medis dan rehab sosial. Nanti ada tuh beberapa bulan pertama kita fokus ke rehab medisnya untuk memberhentikan kecanduannya, detoxnya. Tapi di ujung-ujung bulannya lagi kita terapinya udah cenderung ke rehabilitasi sosial. Untuk mengubah perilakunya tadi agar kembali ke masyarakat, dia bisa diterima masyarakat. Karena banyak juga masyarakat kita yang belum bisa menerima penderita narkoba nih ya, pecandu ya Pak, pecandu narkoba. Apakah pecandu narkoba ini bisa sembuh Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pengguna narkoba yang direhabilitasi itu angka keberhasilannya itu hanya 60%. 60%. Sembuh total bisa, tapi dengan yang memang niat mau rehab tadi. Jadi yang 60% itu dari pengalaman saya yang selesai rawat inap itu ketergantungan dia bisa berhenti, perilaku negatif dia jadi positif, itu sudah kami buktikan. Tapi ada lagi yang 40% tidak berhasil itu, ya pada saat kembali ke masyarakat, dia temannya itu lagi, kumpulnya itu lagi, tidak ada pantauan keluarga untuk kemananya si anak ini, ya dia bakal makai lagi. Inilah yang 40% tidak berhasil. Yang 60% berhasil kami juga pernah lihat. Berarti ada yang berhasil ya Pak ya? Yang tadi badan kurus ceking, tidak ada sopan santun ngomong. Pada saat kembali, badan sudah kekar, kadang tidak pernah sholat, sudah sholat, omongan kasar sudah lembut seperti itu. Jadi ada yang berhasil itu, ada yang tidak berhasil itu karena hal tadi. Tergantung niatnya. Terakhir nih Pak, apakah seluruh pecandu narkoba ini harus kita rehab? Yang harus direhab itu Kak Silvi dan sahabat sehat, yang berhak direhab itu adalah penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu. Jadi cuma 3 itu yang berhak direhab. Pengguna, penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu. Itu memang berhak dan wajib untuk kita rehab. Gimana untuk kurir dan bandar? Kalau untuk kurir dan bandar, sebenarnya mereka harus diproses hukum.
Tapi kita temukan juga ada kurir atau bandar merangkap pemakai. Nah, ada juga, itu beda metode rehab. Misal proses hukum tetap dijalani, nanti di dalam lapas ada namanya bapas, petugas lapas lah yang merehab dia di dalam. Proses hukum jalan, rehabnya juga jalan seperti itu. Itu untuk yang siapa yang berhak untuk direhab. Direhab begitu. Baik, sahabat sehat, sudah panjang lebar cerita kita pada siang hari ini bersama Bapak Eldi. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita, Pak, kami minta dulu Bapak memberikan statement closing, Pak, berupa tips-tips untuk sahabat sehat kita semua, terkhususnya kaum muda, Pak. Sebelum saya closing statement ya, Mbak Silvi, penjara kita mayoritas itu sudah sangat penuh, seperti itu. Lapas Teluk Kuantan itu dari kapasitas normalnya 70-an, sekarang sudah berisi 300 lebih. Untuk sahabat sehat ketahui, lapas terpadat di Indonesia itu adanya di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir, namanya Lapas Bagan Siapi-Api. Jadi sudah sangat over kapasitas, 6 kali lipat dari standar normalnya. Seperti itu. Narkotika 80% malah sampai 90% kasus kejahatan kriminal itu pencetusnya narkoba. Kita contohkan, terjadi kecelakaan lalu lintas, kita tes urin sopirnya positif narkoba. Terjadi perampokan, pencurian, kita tes urin pelakunya positif narkoba. Terjadi pelecehan seksual, pemerkosaan, kita tes urin pelakunya positif narkoba. Jadi 80% 90% kejahatan kriminal di Riau ini itu pencetusnya narkoba. Seperti itulah bahaya narkoba. Saya sampaikan kepada sahabat sehat, datanglah berkunjung ke lapas, ke penjara. Yang normalnya satu kamar itu diisi 10 orang, sekarang diisi 30 sampai 40 orang dengan hanya bantuan kipas angin. Di situ mungkin sahabat sehat bakal merasa mana enak tidur dengan kasur empuk di rumah atau mau berdempet-dempetan di dalam lapas seperti itu. Jadi silakan tinggal pilih. Kalau mau hidup tenang, ya jauhi narkoba. Tapi kalau mau coba lapas yang sempit seperti itu, ya sama-sama pilihan hidup sendiri. Jadi tidak ada untungnya, ruginya tidak ke diri kita saja, ruginya juga ke keluarga dan juga ke masyarakat sekitar. Terakhir, terkait rehab, untuk pecandu, korban, dan penyalahguna, jangan dianggap aib oleh keluarga dan masyarakat lagi, karena korban, penyalahguna, dan pecandu itu adalah orang sakit yang harus kita sembuhkan. Sembuhnya seperti apa? Dengan rehabilitasi. Karena jika kita masukkan dia ke penjara, itu tidak menjadi efek jera, malah pada saat keluar penjara, pada saat dia bergaul di dalam dengan bandar, pengedar, pada saat bebas dia mengulangi perbuatannya lagi. Jadi pecandu, korban, dan korban penyalahguna lebih baik rehabilitasi daripada di penjara. Sahabat sehat, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman dan keluarga Anda. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video ini, dan silahkan isi di kolom komentar jika ada pertanyaan yang ingin kita bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa silahkan follow akun media sosial PKRS RSUD Teluk Kuantan yang ada di bawah ini. Dan saya Kak Silvi, si tukang tanya, dan Bapak Eldi Kasra undur diri. Jangan lupa hiasi harimu dengan oksigen, obrolan kesehatan paling keren.